Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Musyawarah Basri Pataroi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah ceramah untuk memenuhi tugas keterampilan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat ini, yang mana mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut setianya hingga akhir zaman. Sebelum saya masuk ke inti dari ceramah yang hendak saya sampaikan, marilah kita senantiasa menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan marilah kita pertahankan ketakwaan kita hingga ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatili wa la tamutunna illa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya memohon izin berdiri di sini untuk membawakan ceramah tentang bersyukur beserta dalilnya. Mudah-mudahan ceramah tentang bersyukur yang saya bawakan ini dapat kembali kita mengingat betapa pentingnya untuk selalu bersyukur. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang artinya sedikit sekali dan hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Quran Surah As-Saba ayat 13. Pada ayat tersebut, Allah sendiri menyatakan bahwa hambanya yang banyak bersyukur itu sangatlah sedikit. Buktinya, banyak yang diantara kita lebih banyak mengeluh dibanding ingat dan menyadari betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan. Apabila kita sudah belum mampu menyadari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, atau dalam arti lain yaitu bersyukur dengan dalam hati, lalu bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Maka jawabannya tentu tidak. Hadirin yang berbahagia, mungkin banyak di antara kita yang sering memuji Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan sholat dan bahkan rajin beramal salih atau beribadah. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita melakukan hal demikian dalam rangka bersyukur atas karunia Allah yang diberikan Allah, ataukah kita melakukannya hanya sebuah kebiasaan, atau bahkan kita melakukannya karena keterpaksaan? Hadirin yang berbahagia, pada ceramah tentang bersyukur ini saya ingin membawakan sebuah kisah Bani Israel di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah dikisahkan bahwa Bani Israel adalah kaum yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Di antaranya kenikmatan itu adalah ketika Fir'aun hendak menyiksa mereka, maka Allah pun menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu setelah mereka diselamatkan, bukannya bersyukur, akan tetapi mereka malah membuat kesalahan baru, yaitu menyembah anak lembu. Ketika nabi mereka yaitu Nabi Musa menerima Taurat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memanfaatkan perbuatan mereka agar mereka bersyukur. Lagi-lagi bukannya bersyukur, mereka malah menuntut Nabi Musa agar mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Lalu mereka pun tersambar petir karena perbuatan mereka. Setelah mereka tersambar petir, Allah Subhanahu wa taala pun membangkitkan mereka satu persatu. Mereka pun saling melihat satu sama lain bangkit dari kematiannya. Hal itu Allah lakukan agar mereka sadar dan
tetap bersyukur. Tidak hanya itu, nikmat Allah pun terus turun kepada mereka, yaitu ketika mereka kepanasan karena sengatan matahari. Allah pun memberikan naungan kepada mereka. Bahkan Allah juga menurunkan manna dan salwa untuk makanan mereka. Dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada mereka agar mereka mau bersyukur. Akan tetapi bukannya mereka bersyukur atas nikmat tersebut, mereka malah kufur kepada, bahkan menyuruh nabi yang datang untuk membimbing mereka. Akhirnya Allah pun murka kepada mereka, serta Allah timpakan kehinaan dan nista kepada mereka. Hal demikian adalah dikarenakan mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Hadirin yang berbahagia, dari kisah Bani Israel yang saya sampaikan tadi, ternyata di situ kita belajar bahwa Allah itu sangat baik kepada hambanya. Hanya satu saja, kita sebagai hambanya lupa untuk bersyukur atas kebaikannya. Akhirnya bukannya nikmat kita ditambah oleh Allah, akan tetapi justru Allah menimpakan azab dan murkanya kepada kita. Oleh karena itu, berhentilah, jangan sampai kita kufur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang berbahagia, salah satu tips yang hendak saya berikan agar kita bisa senantiasa bersyukur adalah melihat orang yang saat ini berada di bawah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang yang ada di atas kalian, karena sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasa kurang terhadap nikmat yang Allah berikan. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila saat ini yang dikeluhkan adalah soal finansial, cobalah melihat orang yang finansialnya di bawah kita. Bisa jadi dengan kita melihat orang yang saat ini sedang berada di bawah kita, kita pun tersadar bahwa ternyata apa yang Allah berikan saat ini merupakan nikmat yang banyak. Oleh karena itu, hadirin, sudahkah kita seperti beliau dan mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila belum, mari kita berusaha untuk senantiasa bersyukur atas nikmat apapun yang telah diberikan, baik itu mensyukurinya dengan hati, lisan, ataupun perbuatan. Demikianlah ceramah tentang bersyukur yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah tentang bersyukur kepada Allah ini dapat menyadarkan kepada kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.